Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 9 yang beranggotakan Alfarizi Wina Ramadan, NIM D400210028. Yang kedua, Seftiananda Ramadan, NIM D400210041 akan menjelaskan kronologi singkat tentang kasus Mario Dendi. Kronologi singkat kasus Mario Dendi. Mario Dendi Satrio berumur 20 tahun merupakan anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan II. Korban yang bernama Kristalino David Ozora Latumahina yang berumur 17 tahun adalah putra dari pengurus pusat CP Ansor Jonathan Latumahina. Kasus berawal dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi terhadap David pada malam tanggal 20 Februari 2023. Menurut keterangan saksi, David sedang berada di rumahnya ketika ia mendapat WhatsApp dari mantan kekasihnya Agnes yang berumur 15 tahun. Agnes menghubungi David dengan dalih hendak mengembalikan kartu pelajar. Ketika David keluar dari rumahnya, Mario Dendi beserta rekan-rekannya sudah menunggu David dengan mobil Jeep Wrangler Rubicon. Mario Dendi meminta David untuk masuk ke mobil tersebut dan membawanya ke sebuah gang yang gelap. Disinilah penganiayaan terhadap David terjadi. Dari video penganiayaan yang beredar, David sudah terkapar tak berdaya dan Mario Dendi masih memukuli bagian kepala dan muka David. Ketika memukuli David, terdengar suara-suara seolah mereka melakukan selebrasi terhadap tindakannya terhadap David. Terdengar pula kata-kata bahwa mereka tidak takut dilaporkan atas tindakannya. Sebelum aksi penganiayaan, Mario Dendi menyuruh David melakukan push-up sebanyak 50 kali. Namun, David ternyata hanya sanggup melakukan push-up 20 kali yang membuat Mario Dendi berang. Lalu David disuruh melakukan sikap tobat. Namun, David tidak bisa melakukan sikap tobat yang diminta Mario Dendi. Padahal teman Mario Dendi, Shane Lucas, sudah mencontohkannya pada David. Kini, Shane Lucas yang merupakan teman Mario Dendi ditetapkan sebagai tersangka. Shane Lucas disebut malah membiarkan terjadi aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah David diajar. Akibat dari penganiayaan tersebut membuat David mengalami koma selama 14 hari di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada. Meskipun demikian, kondisi David dikabarkan oleh pihak keluarga sudah mulai berangsur membaik. Meski kondisinya membaik dan mengalami perkembangan luar biasa, David belum sadarkan diri sepenuhnya. David memang belum benar-benar pulih dan sadarkan diri, tapi kondisinya indranya juga mengalami perkembangan. David disebut sudah mulai bereaksi terhadap rangsangan berupa gerakan, suara, dan penglihatannya juga membaik. Dan untuk proses hukum Mario Dendi masih berlanjut sampai sekarang dan terancam hukuman penjara 12 tahun usai polisi menjerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1, subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP, subsidiar 353 ayat 2 KUHP, subsidiar 351 ayat 2 KUHP, Jungto pasal 76C, JO 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya di sini ada dampak yang ditimbulkan di masyarakat dan kasus Mario Dendi. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap Dirjen Pajak RI, Menteri Keuangan. Satu, krisis kepercayaan masyarakat terhadap Dirjen Pajak RI. Dua, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo. Tiga, banyak netizen yang berkomentar tidak mau membayar pajak lagi. Empat, dugaan dari netizen adanya pencucian uang dan korupsi yang terjadi. Lima, menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate dan dari masyarakat
mengenai dari mana sumber kemewahan para pejabat Kementerian Keuangan. Apakah mata kuliah kewarganegaraan ini mampu mencegah peristiwa tersebut agar tidak terulang kembali? Sebagai sebuah mata kuliah yang mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara, nilai demokrasi serta konstitusi dan hukum yang mengatur sebuah negara kewarganegaraan memiliki potensi untuk memperkuat kesadaran dan sikap patriotisme dalam diri mahasiswa. Namun perlu diingat bahwa tidak ada satu mata kuliah pun yang dapat sepenuhnya mencegah kejadian seperti yang terjadi pada Mario Dendi. Karena hal tersebut bukan hanya bergantung pada pengetahuan mahasiswa tentang hukum dan tata cara bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga faktor-faktor lain seperti kepribadian individu, pengalaman hidup, dan situasi sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, sementara mata kuliah kewarganegaraan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kesadaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi serta pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara. Hal tersebut tidak cukup untuk mencegah kejadian seperti yang terjadi pada Mario Dendi. Upaya pencegahan kejadian tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak termasuk keluarga, masyarakat, dan institusi institusi pendidikan. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.